Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Liatul Maspupa dengan NIM 240201020394, kelas MJ 701, Program Studi PJJ Manajemen, Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis penerapan standar kinerja dan sistem pemberian kompensasi dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan pada PT Nestle Indonesia Karawang Factory. Adapun tujuan dari presentasi ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Kinerja dan Kompensasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Yusuf Setiadi SH SSTMK MM Hum. Di sini ada latar belakang dan fokus identifikasi masalah. Latar belakangnya yaitu di era globalisasi saat ini, persaingan bisnis semakin meningkat, sehingga setiap perusahaan perlu mengelola SDM dan memperhatikan kinerja karyawannya dengan baik agar dapat menciptakan daya saing yang berkualitas. Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan bisnis dengan berdasarkan pada sistem manajemen kinerja yang baik, serta pemberian kompensasi yang adil dan transparan. Dalam menciptakan standar kinerja yang berkualitas, maka perusahaan perlu memberikan kompensasi kepada seluruh karyawannya agar dapat meningkatkan kinerja mereka. Kompensasi merupakan suatu penghargaan yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan atas hasil kerja mereka. PT Nestle Indonesia Karawang Factory merupakan anak perusahaan multinasional asal Swiss, yaitu PT Nestle SA. PT Nestle Indonesia Karawang Factory memiliki standar kinerja dan sistem pemberian kompensasi yang memadai. Namun, dalam penerapannya, perusahaan ini tetap menghadapi berbagai permasalahan dalam sistem manajemennya, seperti adanya tuntutan terhadap target yang tinggi dan dapat meningkatkan beban kerja karyawan. Persepsi karyawan yang menganggap bahwa gaji mereka tidak sesuai dengan beban kerja, kurangnya komunikasi antara pihak manajemen dengan karyawan, serta tekanan yang tinggi terkait tuntutan terhadap kualitas dan kuantitas produk. Jika permasalahan ini tidak segera diatasi, maka dapat berdampak buruk terhadap tingkat kepuasan kerja dan kesejahteraan karyawan. Lalu di sini ada data empiris mengenai standar kinerja dan pemberian kompensasi pada PT Nestle Indonesia Karawang Factory. Dari data tersebut, terdapat beberapa indikator. Indikator yang pertama yaitu mengenai kepuasan kerja karyawan dengan target sebesar 95%. Namun yang terrealisasi yaitu 75%. Implikasinya yaitu rendahnya tingkat produktivitas dan motivasi kerja karyawan. Lalu indikator kinerja yang kedua yaitu kepatuhan terhadap SOP. Targetnya yaitu 100%, yang terrealisasi yaitu sebesar 80%, dan implikasinya yaitu dapat menimbulkan risiko kelelahan kerja bagi karyawan. Lalu indikator kinerja yang ketiga yaitu tingkat kesalahan kerja dengan targetnya yaitu di 2%, namun yang terrealisasi di 4%. Implikasinya yaitu menimbulkan tekanan mental pada diri karyawan. Lalu indikator kinerja yang keempat yaitu pencapaian target. Pencapaian target di sini ditargetkan sebesar 100%, namun yang terrealisasi yaitu di 90%. Implikasinya yaitu meningkatkan beban kerja karyawan. Berdasarkan data tersebut, menjelaskan bahwa tingkat kepuasan kerja karyawan diharapkan mencapai hingga 90%, namun kenyataannya hanya mencapai 75%. Hal ini menandakan bahwa rendahnya tingkat produktivitas dan motivasi kerja karyawan. Kepatuhan terhadap SOP diharapkan mencapai 100%, namun kenyataannya hanya terrealisasi 80%. Hal ini menyebabkan terjadinya risiko kelelahan dalam bekerja. Selanjutnya yaitu tingkat kesalahan dalam bekerja dengan maksimal 2%. Namun realitanya mencapai hingga 4%. Hal ini terjadi karena SOP yang terlalu ketat sehingga menimbulkan kesalahan dalam bekerja dan terjadi tekanan mental bagi karyawan. Adapun untuk pencapaian target diharapkan dapat mencapai 100% dan kenyataannya hanya terrealisasi sebesar 90%. Pencapaian ini cukup baik, namun dapat meningkatkan beban kerja bagi karyawan.
Dari data tersebut dapat diartikan bahwa PT Nestle Indonesia Karawang Factory memiliki standar kinerja yang tinggi. Standar kinerja tersebut perlu diimbangi dengan sistem pemberian kompensasi yang adil, pengelolaan beban kerja yang optimal, dan perhatian terhadap kesehatan mental dan fisik karyawan. Lalu di sini ada data empiris mengenai standar kinerja dan pemberian kompensasi PT Nestle Indonesia Karawang Factory. Untuk indikator-indikatornya, yaitu indikator yang pertama ada kehadiran, ditargetkan 90%, yang terrealisasi yaitu 85%. Keterangannya, karyawan merasa kelelahan dalam bekerja. Indikator yang kedua yaitu kepatuhan terhadap SOP, targetnya 100%, terrealisasi 90%, keterangannya menimbulkan risiko kesalahan dalam bekerja. Ketiga, indikator kepuasan kerja karyawan dengan target 90%, terrealisasi 70%, keterangannya yaitu menurunkan produktivitas dan motivasi kerja karyawan. Berdasarkan data tersebut, tingkat kehadiran karyawan ditargetkan minimal mencapai 90% dan yang terrealisasi yaitu sebesar 85%. Hal ini diakibatkan karena karyawan merasa kelelahan dalam bekerja. Tingkat kepatuhan karyawan terhadap SOP diharapkan mencapai 100%, namun hanya terrealisasi sebesar 90%. Hal ini karena karyawan merasa tertekan dan dapat meningkatkan kesalahan dalam bekerja. Selanjutnya yaitu kepuasan kerja dengan presentasi yang diharapkan sebesar 90%, namun hanya terrealisasi 70%. Hal ini mengindikasikan bahwa rendahnya tingkat produktivitas dan motivasi kerja karyawan. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa PT Nestle Indonesia Karawang Factory memiliki standar kinerja yang tinggi. Jika standar kinerja tersebut tidak diimbangi dengan sistem pemberian kompensasi yang adil, pengelolaan beban kerja yang efektif, maka dapat menurunkan tingkat kesejahteraan karyawan. Baik, untuk fokus identifikasi masalah, adapun fokus identifikasi masalah pada analisis ini yaitu yang pertama mengenai bagaimana proses penerapan standar kinerja dan sistem pemberian kompensasi di PT Nestle Indonesia Karawang Factory. Kedua, permasalahan apa saja yang sering terjadi dalam penerapan standar kinerja dan sistem pemberian kompensasi di lingkungan perusahaan. Dan yang ketiga, apa saja pengaruh dari hasil implementasi standar kinerja dan sistem pemberian kompensasi terhadap tingkat kesejahteraan karyawan di PT Nestle Indonesia Karawang Factory. Lalu di sini ada pendekatan penelitian yang berdasarkan pada studi kasus. Analisis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada PT Nestle Indonesia Karawang Factory. Pendekatan ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan standar kinerja dan sistem pemberian kompensasi kepada karyawan, serta untuk memahami dampaknya terhadap kesejahteraan karyawan. Dengan adanya analisis studi kasus ini diharapkan dapat memperoleh hasil analisis yang lebih komprehensif dan inklusif, sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam jangka panjang dan dapat menjadi acuan bagi perusahaan manufaktur lain dalam mengelola karyawannya. Kajian teori dengan menggunakan teori pendukung. Menurut Rifai dan Basri tahun 2017, halaman 138 dalam Al-Faruq dan Tandiono tahun 2023 menjelaskan bahwa kinerja karyawan merupakan suatu perolehan atau keberhasilan dari seorang karyawan secara menyeluruh dalam jangka waktu tertentu selama menjalani tugas dan tanggung jawabnya dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar kinerja,
target atau sasaran kerja, serta ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara bersama-sama. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa kinerja karyawan merupakan hasil kerja dan tingkat keberhasilan karyawan dalam periode tertentu selama melaksanakan pekerjaannya di perusahaan. Dalam menentukan tingkat keberhasilan dan kinerja karyawan yang tinggi, maka diperlukan adanya pengelolaan standar kinerja yang optimal. Menurut Hasibuan tahun 2017, halaman 119, dalam Berkatilah et al. Tahun 2023, menyatakan bahwa kompensasi adalah total keseluruhan penghasilan yang diperoleh karyawan dengan berupa uang atau barang sebagai bentuk imbal jasa yang telah diberikan kepada perusahaan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompensasi merupakan keseluruhan penghasilan yang didapatkan oleh karyawan sebagai bentuk imbalan terhadap kontribusi mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi harus dilakukan secara adil dan transparan agar terhindar dari konflik kesalahpahaman dan mencukupi kebutuhan mereka. Menurut Hasibuan tahun 2001 dalam Triani et al. Tahun 2023 menjelaskan bahwa kesejahteraan karyawan merupakan balas jasa pelengkap berupa material maupun non-material yang diberikan kepada karyawan berdasarkan dengan kebijaksanaan dan tujuannya untuk mempertahankan serta memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar meningkatkan produktivitas kerja mereka. Pada pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kesejahteraan karyawan adalah suatu konsep yang mencakup aspek-aspek finansial, fisik, psikologis, dan aspek sosial yang diberikan kepada karyawan berdasarkan kebijaksanaan dan bertujuan untuk melindungi kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitas kerjanya semakin meningkat. Kesejahteraan karyawan tidak hanya berupa materi seperti gaji, namun kesejahteraan karyawan juga menekankan terhadap pentingnya aspek non-material seperti kondisi fisik dan psikologis karyawan. Kesejahteraan karyawan pada PT Nestle Indonesia Karawang Factory sangat dipengaruhi oleh tingkat keseimbangan antara standar kinerja dengan pemberian kompensasi, sehingga perusahaan harus mampu mengelola keseimbangan antara keduanya agar meningkatkan kesejahteraan karyawan. Lalu untuk hasil penelitian dari analisis ini, PT Nestle Indonesia Karawang Factory merupakan anak perusahaan multinasional yaitu PT Nestle SA yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman. Penerapan standar kinerja yang baik di perusahaan ini sangat berperan penting terhadap produktivitas dan kualitas kerja karyawan. Selain itu, perusahaan ini juga menerapkan standar Key Performance Indicator atau KPI yang mencakup aspek-aspek seperti target perusahaan, kepatuhan terhadap SOP, dan tingkat kesalahan dalam bekerja. Namun, tingkat standar kinerja yang tinggi ini belum sepenuhnya seimbang dengan sistem pemberian kompensasi kepada karyawan, sehingga hal ini dapat menimbulkan tekanan kerja dan meningkatkan beban kerja mereka. Penerapan keseimbangan standar kinerja dan sistem pemberian kompensasi kepada karyawan sangat berpengaruh positif dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan bukan hanya dipengaruhi oleh aspek finansial, namun juga dapat dipengaruhi oleh aspek non-finansial seperti kondisi fisik dan lingkungan perusahaan. Baik, untuk pembahasan pada analisis ini yaitu penerapan standar kinerja pada PT Nestle Indonesia Karawang Factory telah diterapkan secara lebih terstruktur dengan menetapkan standar KPI yang menekankan aspek-aspek kualitas, produktivitas, dan keselamatan kerja karyawan. Standar kinerja yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, sistem pemberian kompensasi merupakan faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan. Pengelolaan standar kinerja dan sistem pemberian kompensasi perlu dilakukan dengan seimbang agar meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Kesejahteraan karyawan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor finansial, namun juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-finansial seperti kondisi lingkungan kerja dan hubungan kerja yang harmonis. Oleh karena itu, untuk menciptakan kesejahteraan karyawan, maka diperlukan adanya keseimbangan antara standar kinerja dengan sistem kompensasi.
Berdasarkan hasil analisis studi kasus pada PT Nestle Indonesia Karawang Factory, dapat disimpulkan bahwa penerapan standar kinerja dan sistem pemberian kompensasi perlu diterapkan dengan optimal agar mampu menciptakan kesejahteraan karyawan. Integrasi antara standar penilaian kinerja dengan sistem pemberian kompensasi yang adil dan transparan, maka dapat meningkatkan produktivitas, motivasi kerja, dan kepuasan kerja karyawan, serta dapat mendorong terhadap peningkatan kinerja karyawan. Selanjutnya di sini ada rekomendasi untuk analisis ini pada PT Nestle Indonesia Karawang Factory. Rekomendasi yang pertama yaitu lakukan perancangan ulang terkait standar kinerja dan Key Performance Indicator atau KPI secara lebih transparan dan komunikatif agar dapat meningkatkan pemahaman karyawan mengenai standar kinerja dan sistem KPI di perusahaan. Kedua, lakukan evaluasi secara berkala mengenai sistem manajemen standar kinerja dan pemberian kompensasi kepada karyawan agar dapat meningkatkan operasional perusahaan dan menciptakan kesejahteraan karyawan. Ketiga, tingkatkan budaya kerja yang positif dan pertahankan keharmonisan karyawan agar dapat membangun lingkungan kerja yang aman dan nyaman serta dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan. Lalu yang keempat yaitu terapkan sistem pemberian kompensasi yang adil dan transparan agar terhindar dari konflik kecemburuan sosial antar karyawan. Baik, sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.